ditiupkan roh ke tubuhnya, dia bertuhan kepada Allah. Qalu bala syahidna. Tapi setelah diberi fasilitas di dunia ini beraneka ragam, dia banyak engkar kepada Allah. Biang ketabuk gantiang keputui rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan, angoknya kekeluar di badan, nya minta diundur. Itu manusia kebanyakan. Jawab Allah sudah tu kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kecik pemani mulu yang sedenya. Dan tahu nasib padang sebab ada yang menciptakan orang. Kini mati selang lagi jelas. Meninggal saja lagi. Apa kata Allah sudah itu? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kubur sudah menunggumu di depanmu. Berapa lamanya kamu di sana diazab? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Sajak masuk kubur itu sudah tu entah berapa tahun, sudah tu hari kiamat, sudah tu dipelokkan di Allah naruntuh. Kemudian manusia dibangkit. Asalamu tu orang kafir diazab dalam kubur. Dan paling lama meninggal saya kayak Pak. Tidak. Anak beliau. Habil itu orang yang dulu meninggal. Tapi nya taat Pak. Iya kan? Kakaknya nama menua si Kabil. Si Kabil kodorako. Iya kan? Nah, ketika disuruh si Habil ini berkorban, nya cari jawi naranca. Bedanya di bu jawi ranca, jurang ranca. Jawi makin gapo ke ranca. Iya. Indahnya juga jawab juga ranca. Tanya jawab di posisi. Tapi kalau detailnya mana jawi ranca tu, kanyangnya busuk, tanduknya gak setengah jangka, kemudian bibirnya lebe, sungu botok, pau gadang, panggang malantik, iku sembe, kuku tunggang, daging banyak, makan cama. Itu jawi ranca. Tidak habis daging. Kalau orang bibir lebe makan cama tu, malah orang Tapi kalau orang ranca, atau bibirnya asam saule, hidungnya coda suntungga, dagunya labah tagantuang, bulu mato samui bariri yang pipinya pau di layang. Kok dibaca sadonya banyak lah. Kalau itu kriteria orang ranca di Minang, itu nanti dicari ke bini, nak kerape bini yang sampai mati. Banyak nak kriteria. Jadi si Habil ni mati syahid. Jadi amannya dalam kubur Pak, walaupun lama anak. Tapi kok si akut mati? Alun tobat nilai ku alun tobat nilai. Itu tanya ayo. Dia malaikat tak tentu menteri ni. Tak tentunya kreatif Inilah penyesalan orang yang ingkar kepada Allah. Kubur itu rumah masa depan. Walaupun kita orang mukmin, Pak, tetap ditanya dalam kubur. Rumah masa depan seharusnya lebih baik dari rumah yang sekarang. Secara fisik itu tidak mungkin. Karena itu namanya kubur. Tidak bisa rancak kubur dari rumah awak. Tapi amal-amal yang akan dibawa mati itu yang memperindah kubur. Kubur itu dikali 2 meter panjang, 1 meter lebar. Bang kau segadang tu dikali. Sebab orang keturun lo bertiga ke dalam. Kalau nak tampek lalu tu mana? Keteknya kan? Bakocong jo kain putih di balik papan nan sabilah. Badoroh tanah penimbunan tatagak meja nan duo manyalo siput yang hitam. Ada jo nan taganggang lainnya sampah, ada orang juga isi pisang. Waduh ladang pisang tu. Tu beko orang nak menimbun taman air juga teh awak nan tawanan tiba dua. Itu harus kita lalui. Biar dia presiden, biar dia menteri, biar dia ustaz, biar dia haji. Kapan? Bisa 2 hari lagi.
Bisa 2 bulan lagi, bisa 2 tahun. Apa ada nak rasul-rasul mati lagi tengah hari itu? Kita tak tahu. Dan itu pasti. Kalau kuburan kita itu bisa kita indahkan dengan amal-amal saleh, nampak di mata orang di luar kubur itu sampai ketek, tapi orang yang diredai Allah, yang husnul khatimah, yang taat kepada Allah, lapang dia lahat tu, langsung dia pergi pintu ke serugo, pinjolu ke serugo lagi. Tapi nampak baginya keindahan surga. Ya kan? Surga itu sangat indah, itu yang dilihatnya. Maka orang tadi tenang di alam barzakh. Kalau rumah awak di dunia aku kan di atas bumi. Rumah dia nanti diparui bumi. Rumah awak ko bervariasi ragonya. Sesuai dengan kocek awak. Iya kan? Ada rumah orang di tengah jual ke tinggi itu apa? Ambo dimbo dulu mendoa menai tamannya saya 2,5 miliar harga. Tamannya, awalnya kira-kira rumah. Iya kan? Kalau yang mau DT namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Akan sesuai juga cek awak. Rumah raja tu bertingkat 2, bertingkat 3. Kalau awak lah sakit asam urat, kemudian saraf terjepit, rematik, pengapuran atau stroke, laju kursi roda dua, lebih noyo rumah DT tu. Tak ada lagi. Dia pak kalau ada dalam itu rumah rancak bertingkat 2, bertingkat 3, awak lah stroke. Ya kan, awak kapan saya ke rumah tafiz tu. Sebelum dia wakafkan, gue rumah ketek cik bali sapu panjang je. Awak ada di kursi roda saya nyapu. Nasi di pasan saya juga grab. Gunanya lain tak ada. Semuanya itu diberikan untuk jalan Allah. Itulah nomor untung orang. Sebab apa? Yang namanya hidup adalah setelah kita mati. Kalau ada orang menyangkau hidup ini pun zaman hidup itu salah kadang. Begitu kita masuk kubur, itulah awal hidup yang sebenarnya. Kemudian kalau bertanya orang, apabila awak senang, ketika kaki mulai mencecah di dalam surga. Tidak ada kesenangan di dunia ini. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, jangan kita sia-siakan amal-amal baik agar kita selamat dulu dari pertanyaan di alam barzakh. Untuk ini Rasul bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tur rajulu fi qabrihi idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Quran. Disuruh ada Allah mazhab orang dalam kubur ko dari kepalanya. Datang malaikat dari kepalanya. Idza utiya min qibali ra'sihi. Apa yang terjadi? Dafa'athu tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan-bacaan Al-Qurannya. Maka setiap hari kau jam baca Quran. Quran kau kunjang namanya dalam tak. Bacalah Quran. 1 huruf 10 pahala. Dia itu ma huwa syifa'u wa rahmah lil mu'minin. Obat Pak, obat lahir batin, rahmat bagi orang mukmin. Ada orang Pak, tubuh tak badai boleh. Dia pengen dia nak dilapik ketiduran, buang lagi sinan segala macam sinan. Tinggal kulit pembalut itu. Tapi ketika orang berkunjung, teman-temannya, padahal dia sudah tua, tak lupanya wajah. Jangan kamu tak baik pada nama doa saya mau ya. Semoga ambo husnul khatimah. Doa saya mau. Maafkan ambo ya. Tak ada lupa juga kawan.
Ternyata orang seperti itu setiap hari tidak ada waktunya. Pasti ada saja setiap sudah wajib, salat sunat, dia membaca Al-Quran. Ada dokter, Pak, namanya tidak kita sapi, umur 58 lah pikun. Padahal dia dokter mengoperasi kepala. Pintar taknya orang jadi itu dokter spesialis itu, Pak. Tak mungkin tak pintar. Tapi umur 58 lah pikun. Buang ayat terpancar di Sarawak. Ternyata dia tidak pandai baca. Jadi tampek lari itu tidak ada deh. Nyukan kurang wak sanda nuntuang kenang gadang gantuangan kenan. Itu nanti tentu dia. Siapa gadang nanti itu. Allah menghubunginya apa? Ya dengan ayatnya, dengan zikir kepadanya. Itu nanti pandai. Kama kadika dua nasib rumah tampak jalan tak tahu. Tapi kun alun 60 ni. Ada tanda-tanda kepikun tu Ustaz ambo kecil salah yo. Kalau lah malik mandi itu tak lama tu. Ada pak balap sebab sore. Mandi. Malik mandi itu tanda kepikun. Pak malik lo baca Al-Quran. Ya kan? Tidak mampu malaikat tadi mengazab dari kepala. Apakah Al-Quran itu di sana saja membela kita? Tidak. Dia akan datang sebagai syafaat di hari akhirat. Ditembang dosa jopalo. Bacaan-bacaan Al-Quran tadi datang sebagai syafaat. Batonggoknya ke daun timbangan sabalah suhu. Kalau sabalah suhu timbangan nama lawa barek kira-kira aman. Ya kan? Akalah aman tu. Nyopa dia sewa di syafaat Al-Quran tanda. Nyopa apa awak meniti sirat. Lalah tabayang ibu ba'a sirat tu. Kuda kita tak semua menjadi kalau Allah tabayang. Nah, kalau kita cari keterangan Nabi, ya kan, kau sirat di bawahnya neraka. Sawalah kesinan seru, seru. Ya kan, bermacam-macam orang meniti sirat itu. Ada mulai semelangkah baru goyang jatuh ke neraka. Ada yang seperti kuda lari kencang. Itu salah satunya orang yang didatangi oleh bacaan syafaat Al-Quran. Batuk kuda lari kencang yang meniti sirat. Kemudian tiba di pintu surga, ya kan? Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Diarahkan bersama-sama orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Siapa? Jamaah Musalla Nurul Musalla riwayat Nurul Huda. Jamaah Masjid Darul Falah di Kota Luar. Jamaah Musaji Ainul Muttaqin di Lakut. Orang-orang beriman berbondong-bondong. Tiba dekat pintu surga tu, wa qala lahum khazanatuha, mengecek malaikat penjaga surga tu. Salamun alaikum. Nyawa kami dulu. Wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintunya. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kecik Pak Sudirman jo jamaah beliau, ya kan, menjawab itu khalidin. Sudah tahu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana. Tu jawab orang masuk surga. Berkata mereka semuanya, kita ini, janji engkau benar ya Allah.
kelebihan serugo tu Pak, awak semua kadang saya nanti semua mudo. Dia Pak nan singkit-singkit kau sabar saya. Nanti setinggi Nabi Adam 73 kulit putih, wajah umur 30. Nan perusi tinggi 27 meter, wajah umur 25. Mudo sadonya, tidak ada sakit-sakit. Nan sero mana dalam serugo tu makanan lama-lama awak ndak Dan tidak jadi penyakit Ustaz. Kecik Nabi, makanan yang tak berguna bagi tubuh diolah oleh Allah menjadi keringat. Keringat tu baunya bau minyak parfum kasturi. Ada ibu-ibu nama membeli itu parfum kasturi itu. Kalau ada tu kan tahu tu. Karena dia hanya ada di dalam surga. Ya. Orang yang selalu berinfak untuk musajid mutalawa dibikinkan oleh Allah istana lebih rancak dari istana raja nan paling kaya nan paling berkuasa di dunia. Siapa dia? Itulah dia Nabi Sulaiman. Barana manusia kaya di raja sia-sia urangnya Pak sesudah Nabi Sulaiman mati. Tak ada yang akan sekaya Nabi. Korupsi saja tiap hari Pak. Nyo kumpul piti korupsi 7 gajinya, USPJ segala macam. Ya kan? Uang taktis macam-macam lah namanya. Uang sipak, uang sundul macam lah. Bapak-bapak tidak bisa sekaya Nabi Sulaiman. Tidak bisa. Bab itu Nabi Sulaiman itu doanya lah yang makbulkan di Allah. Wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Berilah aku kekuasaan, kerajaan, kekayaan ya Allah yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang sesudah aku. Artinya kabulkan ya Allah juga. Tidak ada orang yang kaya Nabi Sulaiman. Orang nan selalu berinfak bersedekah untuk rumah ibadah ini akan dibangunkan istana di surga lebih baik dari istana Nabi Sulaiman. Tidak harapkan. Jadi kalau ada rumah kos tanya di kampus ke dosen, ya kan? Ada ndak anak-anak sekolah yang lama ekonomi duanya, kataan di rumah kos apa tu jadi minta seonya. Ini tidak ada Pak tau. Iko awak umur 82 para puji membuat rumah kos untuk ke disewanya. Itu ada di umur 80. Ya kan? Buat rumah kos tu banyak-banyak, cari ke kampus mahasiswa dan ekonomi orang gaibnya lama. Suruh tinggal sinan, ya kan? Tidak membayar. Itu modal untuk dibawa ke dalam Nak rumah kos sekolah mahasiswa tu bagi cik-cik di ruangnya tu anu listriknya lu suruh membayar listrik. Manggosok manggolo tambah je ni. Tangkulak tu di dunia kan banyak. Apa kesalahan dia kira? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Lah kan tak mampu melekat mazhab dari kepala tadi. Iza utiya min qibali yadaihi, disuruh di Allah pindah kepada kedua tangan. Itu yang kita uraian sebentar dafa'us sadaqah, nya dibela dek sedekah. Jadi sedekah kau jangan dipandang enteng. Walaupun 1.000 tu balasannya 700.000, di mana dapat Ustaz pengaliannya? Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang nama nafkahkan naratonya perumpamaannya kecil Allah. Sama orang menanam 1 biji tumbuhnya 7 tangkai. Nan satangkai itu 100 biji, 7 kali 100. Jadi kalau kita masuk pinti ke dalam kotak tu 1.000 Pak, tu 700.000 balasannya. Itu akan kita terima selama kita hidup berbentuk uang itu, bukan pahala. Iwalai Allah pinti itu dia. Palo tu lah jalai itu dia kira.
Kalau 2.000, 1 juta hampir ratus. Kalau 5.000, 3,5 juta. Kalau 10.000, 7 juta. Kalau dibuat mau saji serupa itu pilawi itu mau saji alakim tak. Jadi dia membuat rumah kos oleh kalau kayu buat musa. Lain tak dengar lepas tu. Saji buat. Rahmatan lil alamin. Iya kan? Sudah tu Mujahidin. Baitur Rahmah. Mujahidin itu. Itu Mujahidin di ujung hotel Pangeran. Abang nangko banyak sih orang makan. Mujahidin tu labu nombak apa itu Pak? Ya, nomor Nombak. Inyo tio hari Jumat, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, dia kan itu taruh mantan nasi bara banyak panti asuhan di Padang. Yang tantar. Adi arah kalau dia orang nyope ulang jauh. Iko jalan nasi ayah sentuh ustaz pengaji ada. Bapak kau galak ini. Kamu galak tu. Kita taruh gaji lah. Jadi sedekah itu membela dari tangan bah. Akhirnya kan tangan nama masuk sedekah. Jadi jangan ragu-ragu sedekah. Kalau tidak dibalik di Allah di dunia kau bahasa di akhiratnya sempurna nanti. Ya. Ada di Amerika bapak-bapak seorang bocah yang taat kulit hitam, tapi orang gaibnya capek meninggal. Langsung biasa. Bagara punya tersinggung di perut. Ayahnya capek meninggal juga. Nah, kalau ayah meninggal tidak ada warisan benar. Jangan minta-minta nana bau sawo kerja jadi. Pas tahu sudah ayahnya meninggal, habis kirim makan. Baru ikolah, lapa nak bisa dijanjian. Ya Allah izinkan ambo meminta dari mencilok. Nyok itu pintu lapa orang. Keluar anak padusi kira umur 9 tahun. Nanti awal kali ko umurnya soalnya. Kepada nan kece anak kece nyo minta makanan makan tapi tekan apa sanindonya tadi tak boleh minta proyek minta iko kamu nyanyi orang kalau dia minta kalau dia orang tadi terima. Kaum muslimin yang terhormat hanya baik apa malunya tekan apa nama tidak ada dia udah salah ketuk. Tapi anak tu arif, bang, dah jemur bawang abang, awak cari muka abang pucet, lutui abang merete, abang kelaparan kan? Jadi dalam hidup kau arif nombor dua, iya kan? Kamu kalau jadi aja orang mau sedang ngaji, kamu mau berhenti. Asal tak arif bang, kalau begitu kecurangan, iya kan? Awak ngaji ya nek, awak kurang kali. Jadi cari jam tak? Tamai cerita kau berhenti. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, nyogi susu kambing roti. Ya kan? Berapa dinyo kau dia dah mali udah do kau sedekah kami siko dari Allah untuk hamba Allah. Alinga 10 harinya sudah. Tapi dinyo mandi angke, singke cerita di sekolah dia mandi angke kau sampai jadi dokter spesialis penyakit dalam. Dipercaya lo jadi direktur rumah sakit. Anak ketek tadi itulah gadi loh, malang nasibnya. Dapetnya sakit kanker susu lah stadium mampe. Di kotanya lah di UB nado ansuran. Adi rujuklah ke kota Gadang ditampai workeli ke jadi direktur rumah sakit. Mencari suri rujukan tak kajui. Ya Allah. Rupanya yang sakit ini adik kecil yang pemurah 16 tahun yang lalu yang memberi saya makan dengan takdir engkau. Sakitnya balik, ya Allah. Saya akan coba merawat. Ya Allah sembuhkanlah adik ini. Dokter kok dokter taat pak. Tidak minta uang jaminan nyo rawat.
hanya salat tahajud, salat hajat, dengan permohonannya kepada Allah sembuh anak tadi. 5 bulan sehat. Tapi ketika kemam bayi menangis anak tu, jua kali bayi pitih nak ada orang gaib bangkrut rumah lah tabaka. Menangis dia. Tapi di sudut suri tu ada karate-kete. Dik, jangan menangis. Ternyata kamu lupa dengan saya tidak lupa denganmu. Kamu sudah bayar dengan susu kambing dan roti bakar 16 tahun yang lalu untuk anak yatim. Anak yatim itu adalah dokter yang merawatmu. Pulanglah dik, kamu tidak bayar lagi. Cuy, itu balasan Allah. Susu kambing yang rotinya nyotik. Ya kan? Sampai sini saya ceritanya Ustaz, ndak anak tulah sehat, ndak tangguh rancaknya. Ndak ada orang di Kota Dua aku serancak itu. Dokter kok kena hati kayaknya. Langsung lamar di dokter. Kok dokter kok ndak mau pacaran. Sama pacaran kok habis hari ini 5 tahun sama aja kredit ndak. Ala rasanya ada cindu durian. Nyolamar anak adik kok langsung kawini nyo. Untuk jadi bininya. Nyolamar je bahasa Inggris, tak dapat dia kok. Adik pindahan saya bahasa Inggris kok ke bahasa Minang. Katanya kok je bahasa Minang. Balapuh kapal di Muaro sari muatan buah kopi menumpang hulu toke barek kapan datang dari Padang. Dari mato asa mulainya dia. Kinilah jatuh ke dalam hati. Takut kok indah adik balik alamek udah cinta seorang. Ibu salin betul. Akhirnya bertanya sama ibu. Ibu sudah sakit karek, dirawat 5 bulan, ndak membaik. Kini nyolamar di dokter tu kejadi bininya, ibu tu lah. Kalau ditolak tu memutan cinduan. Ditarimo. Nyoba leh lo pantun hewat kali ko coba bahasa Inggris dah lo dapat di deh. Kita pindah lo ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu dek riak tibo di tapi sampailah ju ke Sumarang. Pandai mana bang menembak indah jo peluru karena sebelah jantung hati iman di dado digoncang nyoba. Dapatkan sudah bunyi organ tunggal kepada leher. Ini orang pemurah itu hatinya dia Allah. Jadi jangan kikir. Tanya lah dapat kurang piaman, orang kikir itu aja cirinya. Lagi hujan payungnya kapit. Tak aja ondanya ini. Gua makan gulai ayamnya dah biar yang sakit. Akhirnya nyusir ini lalu muzajid. Orang kikir tu juga bini-bininya beram. Tak sanggup nyomazab malaikat tadi dari kedua tangan karena dibela oleh sedekah infak. Idza utiya min qibali rijlaihi, pindahnya kepada 2 kaki. Anan terjadi dafa'ahul masiyu ilal masajid. Ya Allah, tapi jemaah masjid Nurul Haq. Kaki koringan biar parak siang biar waktu isa nyoringan melangkah ke masjid untuk salat berjamaah. Jangan sia-siakan salat berjamaah di masjid ini, Pak. Ya. Jangan dibuang waktu untuk salat di rumah terus sekali nama itu selesai. Taruh di rumah aja. Kalau laki-laki ikut taruh di rumah salat, paknya tukar kalau orang laki-laki salehah. Lemo laki-laki salehah. Salehah itu untuk padu. Ya kan? Jadi tidak mampu malaikat mungkar nakir tadi mengazab dari kepala, dari 2 tangan dan dari 2 kaki. Dibela oleh amal-amal terbaik tadi. Maka jangan kita sia-siakan itu. Selamat kita di alam barzakh, selamat sampai ke surga. Itulah tausiah kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Semoga jamaah Masjid Nurul Haq cahaya yang benar tetap menegakkan yang benar.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.